wajahnya gimana? Apa masih tampan? Kalau tampannya hati nggak bisa hilang iman. Ya silakan, itu apa kriteria kita masing-masing, pilihan kita masing-masing memilih tampan imannya apa tampan wajahnya. Karena fasolihatun qanitatun, seorang perempuan yang solihat itu seorang perempuan yang kan pembimbing atau imam yang menyelamatkan akhiratnya. Itu apa? Qanitatun. Solihat itu bukan yang pakai jilbab itu ya? Ya bukan, itu topeng. Pakai jilbab semua orang bisa. Apa kalau pernah pakai jilbab itu solihat? Jilbab bukan ukuran. Keyakinan yang seperti panjenengan yakin itu, apakah suatu saat orang Indonesia bisa seperti panjenengan? Yakin bisa, karena apa? Wong Jawa iku kudu Jawa itu apa? Menyaudara. Yang nggak bisa kan kalau orang Jawa dengan membawa Jawanya sendiri-sendiri, akhirnya mudah diadu domba. Mari kita bersatu kembali ke Jawanya. Dan orang Jawa yang terkontaminasi dengan budaya sampah dari luar, jasadnya Jawa, otaknya Arab, mudah sekali diadu domba dengan saudaranya, karena didoktrin oleh pengajian sabda-sabda yang keluar dari tradisi, tidak dari Al-Quran, yang mendiskriminasi, memojokkan orang-orang yang tidak bisa bahasa Arab. Kita itu orang Indonesia, mana ada sih hukumnya harus ke Allah harus bisa bahasa Arab? Mana? Tolong buktikan. Kalau memang dari bahasa ngapak, ya doanya yang ngapak-ngapak, jujur itu. Kalau dari Madura, ya doa Madura yang dibawa ke yang ini loh, memohon ke Allah itu dari bahasa kejujuran hati. Misalnya saya biasanya bahasa Arab, waktu saya ke Sandung Batu, hancur lah, itu jujurnya memang saya Jawa, masa dari bahasa Arabnya Mesopo ya. Itu bahasa kejujuran, itulah bawa ke Allah. Jadi apa? Orang Indonesia berhak selamat, beragama apapun berhak selamat kalau kembali ke ketuhanan yang Maha Esa. Bagaimana caranya? Ya mari bersaudara dengan saya, nanti saya bimbing untuk menuju ketuhanan yang Maha Esa dengan tidak meninggalkan atau mengganti KTP agama. Karena semua agama itu datangnya dari luar. Kita itu orang Indonesia, orang Jawa, harus Jawa. Ya, yakin. Berarti untuk sebuah kata benih utawa Jawa ora butuh dalil, tidak membutuhkan dalil, Mbak No. Enggak butuh dalil kan, dalil itu kan alasan artinya. Kok Allah kok bersyarat? Saya mau ke Allah dengan syarat, yang mana ada? Zaman Rasulullah aja, kamu mau ke Allah, ayo menyembah Allah dengan cara apa? Rasulullah, ikuti saya, enggak ada syarat. Rasulullah tidak pernah memberikan syarat, apalagi dalil. Kalau Al-Quran untuk dalil itu berarti apa? Ya itu bukan Al-Quran, tapi mulut dia. Ini sesuai dengan Al-Quran. Enggak, itu mulutmu. Kalau sesuai dengan Al-Quran, ya jadikan kelakuanmu dulu, jangan mencela orang. Al-Quran kok diucapkan untuk mencela, ya itu Al-Quranmu, itu mulutmu, bukan Al-Quran. Al-Quran untuk memperbaiki diri sendiri, bukan untuk mencela orang. Ini sesuai dengan Al-Quran, itu kan katamu, bukan kata Allah. Kata siapa? Kata Allah, katamu. Kalau memang tahu itu Al-Quran, ya perbaiki dirimu dulu, terangi hatimu dulu. Jadi Nur Muhammad itu menerangi hati, dan di situ ada sinar terang benderang. Sudah menjadi terang benderang untuk apa? Menerangi kelakuan kita ke Allah, baru bisa menerangkan. Kalau belum menjadi kelakuannya menerangkan, ya orang seperti orang
ada senter lalu ke matanya orang ya beloloen, nggak bisa meremati, tapi hanya otak aja yang main, bingung. Al-Quran dari bahasa hati ya harus bisa diterima hati, kalau diterima otak ya bingung gimana sih. Api yang membakar tetapi tidak memberikan penerangan. Iya, oblek. Sebenarnya yang kekal itu akhirat atau Allah, Mbah? Allah. Allah yang mempunyai sifat kekal, Allah. Akhirat itu ciptaan Allah. Terserah Allah, akhirat dikekalkan enggak, terserah Allah. Tapi di situ wal akhiratu khairu wa abqa, akhirat sudah ditetapkan oleh Allah kekal dan lebih baik. Wal akhiratu, kehidupan akhirat itu khairun, itulah yang lebih sempurna, wa abqa, dan langgeng, enggak ada lagi kiamat. Berarti lah akhirat menyaingi Allah enggak? Ya enggak, mana ada makhluk menyaingi pencipta. Nah, kalau sama-sama kekalnya, sementara diwujudkan yang kekal hanya Allah. Kan terserah Allah. Itu kan Allah. Ini akhirat enggak saya bongkar. Misalnya Mas Hendra membuat rumah mau dibongkar enggak, terserah Mas Hendra. Lebih kuasa Allah, enggak bisa menyamai. Nah, kalau sama-sama kekalnya berarti kan sama enggak? Allah menghendaki, Allah yang menghendaki kekal. Allah yang menghendaki mau apa kita enggak terima demo. Saya kok enggak kekal ya Allah, akhirat yang dikekalkan. Memangnya kita mau persaingan dengan Allah, mau debat. Kalau kita nggak mau dengan kehendak Allah ya bikin aja akhirat sendiri. Dan ya kalau sama-sama kekalnya berarti kan sama Iya. loh, Mbak. Kekalnya akhirat. Tadi kan Mbak Mo bilang yang kekal itu Allah. Iya. Terus kemudian akhirat ya kekal. Berarti kan sama-sama kekal, Mbak. Iya, kekalnya akhirat atas kehendak Allah. Jadi apa? Untuk begini, untuk kesadaran kita, dunia ini loh laipun walahbonanya sandiwara. Kenikmatan dunia ini loh ada batasnya. Selama kita masih hidup, ada batas. Setelah kematian kita memasuki akhirat, itulah kehidupan kita yang kekal abadi. Karena Allah sudah memvonis kehidupan akhirat itu abadi, merasakan nikmat ya abadi, siksa ya abadi. Dan itu untuk fasilitas kita di dunia. Terserah mau neraka abadi atau surga abadi, ya terserah, itu pilihan dari Allah. Jadi sudah nggak ada batas. Itu berarti neraka dan surga itu kekal juga ya, Bang ya? Ya kekal. Tapi kalau di Al-Quran katanya surga dan neraka itu ada selama masih ada langit dan bumi, itu maksudnya bagaimana, Mbak? Mana ayatnya sih? Itu kan otak-otak orang Oh, bingung. enggak, itu ada, Mbak, itu. Mana? Tolong baca ayatnya dulu. Makanya Mas Hendra tadi kan belum datang. Kalau Al-Quran itu dibaca secara lafaz, secara otak sampai mati pun nggak akan bisa menemukan Allah. Enggak, di Quran ada, Mbak, itu. Iya, terserah. Makanya saya kembalikan, terserah kita bacanya. Kita kembalikan ke hati kita, apa ke otak kita. Tadi awal sudah disinggung itu. Al-Quran itu wahyu Rasulullah yang masuk ke hati, ke dalam hati, baru keluar ditulis. Jadi tulisan itu bukan Al-Quran. Masa Allah mempunyai pabrik percetakan? Itu sudah tulisan sahabat dengan paham otak sahabat. Kalau ingin tahu sifatnya yang ditulis sahabat, ya kita kembalikan ke hati kita, kita tanyakan ke Allah, kita serahkan hidup kita ke Allah tanpa ilmu manut yang Allah, terserah Allah ngatur aku, nggak ada ilmu itu. Sudah dipercayakan hidupnya ke Allah, baru ditata Al-Quran pada diri kita. Kalau kita masih membawa kemampuan kita, ilmu kita dibiarkan dulu oleh Allah. Sampai di mana kekuatanmu, sampai di mana otakmu, baru kalau sudah roboh, itu baru. Itu di Al-Qasas ayat 28, Nono. Bunyinya gimana? Jadi di dalam surga mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi. Maksudnya bagaimana, Mbak? Di dalam surga
mereka kekal di dalam surga atau neraka selama masih ada langit dan bumi. Allah. Tolong bunyikan ayatnya dulu, jangan maknanya. Al-Quran bahasa Indonesia itu saya nggak ngerti. Kalau Al-Quran Arab saya bisa mensifati faedah-faedah dari kalimatnya. Itu kan maknanya manusia yang asli. Tolong bunyikan yang asli. Saya nggak mau larut dalam terjemahan manusia. Tolong bunyikan yang asli, Mas Hendra. Waduh, ini kita di kasus ini. Itu karena tafsir manusia belum tentu. Amal ladina saku fafil nari lahum fiha zafiru wasafi gimana? Khalidina fiha madamati samawatu selagi masih ada langit wal ardu dan bumi ilah kecuali masya'a kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain. Madamati samawati wal ardu. Awal ayatnya gimana tadi? Amal ladina saku saku ya Kafin nari lahum fiha zafirun wasyahid khalidina fiha madamati samawati wal ardu illa ma syaa rabbuka inna rabbaka fa'alul lima yurid. Wa amal ladina su'idu fafil jannati khalidina fiha madamati samawati wal ardu illa ma syaa rabbuka ata'an ghairu majdud. Itu bukannya surga nanti, tapi hidup kita di dunia. Karena di situ syaku apa? Kalau niat hidup kita itu di dalam dunia itu, kita perjalanan kita itu selagi masih ada langit dan ada bumi, batas orang bisa dikatakan kafir antara masuk surga dan neraka itu sebatas nyawa kita masih di tenggorokan. Kalau orang itu perjalanan hidupnya masih sehat bugar, nggak boleh dikatakan dia ahli neraka atau ahli surga, karena iman itu hanya